kita juga sudah menginformasikan kepada seluruh fasilitas kesehatan, baik itu tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan, untuk tidak menolak peserta atau masyarakat yang datang berobat menggunakan KTP atau akte kelahiran tadi atau kartu keluarga. Kita juga bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana caranya untuk memastikan bahwa minimal penduduknya ini punya NIK dulu nih, biar supaya nanti ke depannya untuk mendaftarkan dalam program JKN ini kita lebih mudah. Nah, berarti untuk UHC ini sendiri sebenarnya bukan berobat gratis ya, melainkan iuran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Jadi sehingga masyarakat juga bisa mendapat pelayanan kesehatan ya. Betul. Apakah benar jika ada orang yang berobat menggunakan BPJS kesehatan ini kurang diperhatikan oleh tenaga kesehatan ataupun pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas? Nah, menurut Bapak bagaimana menanggapi isu miring ini? Kita punya SLA tindak lanjutnya, dalam hitungan jam malah itu sudah harus kita respon semua pengaduan yang ada, dengan minimal maksimal selesai dalam 3 hari itu sudah menjadi SLA kita. Program JKN ini adalah program yang dihadirkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat On Insight hari ini? Wah, senang sekali saya bisa menyapa Sobat On Insight lagi ya. Bersama saya Salsabila, kita kembali lagi di Insight Talks ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan BPJS Kesehatan hadir untuk masyarakat. Nah, jadi pastinya Sobat On Insight di sini sudah tidak asing lagi dong ya dengan yang namanya BPJS Kesehatan. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan KC Selong, Bapak Nur Rasyidin ya, panggilannya Bapak Rashid. Bapak Rashid. Bagaimana kabarnya Pak Rashid hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak, di hari ini kita akan membahas terkait kehadiran BPJS Kesehatan ini di lingkungan masyarakat ya. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa di NTB saat ini pemerintah daerah menjamin kesehatan gratis ya bagi masyarakat melalui program Universal Health Coverage yang dikerjasamakan dengan BPJS Kesehatan. Nah, jadi melalui program ini juga Sobat On Insight, masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan tanpa perlu takut atau khawatir soal biaya. Jadi pengobatan gratis gitu Pak ya. Oke. Nah, di samping itu juga ada juga peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mendapat manfaat asuransi kesehatan juga. Nah, di balik fungsi BPJS Kesehatan ini banyak sekali masyarakat yang belum terlalu memahami ya apa sih sebenarnya BPJS Kesehatan itu, karena ada juga istilah-istilah seperti Jaminan Kesehatan Nasional ya atau JKN, dan juga Kartu Indonesia Sehat atau KIS gitu Pak. Mungkin nanti kita akan bahas terkait perbedaan dari ketiganya ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan nih perbedaan dari BPJS, JKN dan juga KIS itu sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat On Insight. Jadi terima kasih kesempatan kali ini kita bisa membahas terkait dengan BPJS Kesehatan, apa saja nanti isinya seperti apa, sehingga nanti bisa menambah pemahaman di masyarakat tentunya. Baik, terkait dengan BPJS Kesehatan kemudian JKN dan KIS, nah ini di masyarakat memang masih simpang siur ya. Ada yang menyebutnya sebagai peserta BPJS, ada yang menyebutnya sebagai peserta JKN, ada pula yang menyebut sebagai peserta KIS gitu, Kartu Indonesia Sehat. Nah, sebenarnya secara arti itu beda-beda sebenarnya ya. Jadi tapi walaupun itu sebutannya apapun di masyarakat, tetap saja mereka adalah peserta yang harus kita berikan jaminan untuk pelayanan kesehatan. Nah, perbedaannya adalah kalau di JKN ini sebenarnya adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sementara BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggaranya gitu. Jadi dalam program JKN sebenarnya nggak hanya BPJS isinya, tapi juga ada pemerintah sebagai regulator, kemudian ada fasilitas kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, dan juga tentunya ada masyarakat sebagai peserta. Jadi dalam program ini kita semua ikut bergotong royong demi nanti untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian untuk KIS, nah KIS ini sebenarnya adalah identitasnya.
Jadi kartunya, jadi ketika peserta atau masyarakat sudah terdaftar dalam program JKN, nah identitasnya itu adalah KIS. Walaupun saat ini untuk berobat itu sudah bisa hanya menggunakan NIK saja. KTP ataupun di KK selama sudah terdaftar itu bisa digunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan, kemudian di puskesmas ataupun di rumah sakit. Oke. Seperti itu. Untuk kriterianya sendiri bagi pemilik KIS, BPJS itu ada perbedaannya nggak sih Pak? Enggak ada. Intinya adalah nanti yang dilihat adalah di NIK-nya sudah terdaftar atau belum. Gitu. Jadi sudah 2 tahun terakhir ini identitas sigil identity dari peserta itu adalah NIK-nya. Jadi ketika NIK-nya sudah terdaftar dan online juga di data kependudukan dan catatan sipil, bisa dipastikan itu aman untuk berobat seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika masyarakat ini memiliki KIS ya dan menjadi peserta program JKN, apa saja hak-hak yang bisa mereka dapatkan? Baik, kalau untuk haknya, jadi sudah pasti yang pertama kalau sudah terdaftar dan aktif tentunya, itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga berhak mendapatkan informasi terkait dengan hak dan kewajiban, kemudian prosedur layanan, dan juga ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, seperti saat ini misalnya kita podcast ini kita dalam rangka juga memenuhi kebutuhan dari peserta. Kemudian berikutnya juga peserta berhak memberikan kritik saran, pengaduan, baik secara tertulis atau maupun secara lisan kepada BPJS Kesehatan yang dimana nanti mudah-mudahan kedepannya bisa untuk perbaikan layanan. Itu. Oke. Haknya. Kemudian setelah kita berbicara tentang hak ya, pastinya ada kewajiban dong Betul, biasanya. Nah, ya. kalau boleh tahu nih Pak, kewajiban apa saja sih yang ditanggung ya bagi peserta JKN itu secara kewajiban ya yang ditanggung itu baik ditanggung Pemda maupun yang mandiri. Baik, kalau untuk kewajiban sebagai peserta tentu mendaftarkan diri dan anggota keluarganya itu sudah pasti, kemudian mengikuti prosedur ketentuan baik untuk pelayanan maupun pendaftaran, kemudian wajib juga menjaga identitasnya agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak berhak, dan kemudian khusus untuk peserta mandiri dan badan usaha swasta mereka juga wajib membayar iuran setiap bulan sebisa mungkin sebelum tanggal 10. Oke, jadi sebelum tanggal 10 berarti ada ketentuan tanggalnya untuk pembayaran iuran itu sendiri. Pak? Ya, sebaiknya sebelum tanggal 10 kalau misalnya kan kita nggak tahu kapan sakitnya. Oke. Nah, sekarang kan itu lebih mudah ya Pak. Kalau BPJS itu sekarang tidak mengeluarkan kartu lagi, Betul. tapi cukup menggunakan KTP dan juga KIA juga ya untuk anak-anak. Iya, betul. Apakah itu nanti juga akan tetap sama untuk pelayanan kesehatannya ya? Ya, betul. Jadi di saat sekarang ini, jadi kita mengutamakan NIK tadi dari KTP untuk yang dewasa ataupun dari KIA atau akte kelahiran untuk anak itu bisa digunakan untuk berobat, dan kita juga sudah memastikan, menginformasikan kepada seluruh fasilitas kesehatan baik itu tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan untuk tidak menolak peserta atau masyarakat yang datang berobat menggunakan KTP atau akte kelahiran tadi atau kartu keluarga. Seperti itu, dan itu juga tertuang dalam salah satu poin ada janji layanan yang juga disepakati antara BPJS Kesehatan dan juga fasilitas kesehatan. Salah satu poinnya itu adalah tidak menolak peserta yang datang berobat menggunakan NIK tadi. Oke, tapi sejauh ini apakah masih ada nih terdengar kasus di beberapa tempat pelayanan kesehatan yang menolak kalau misalnya hanya membawa KTP saja gitu? Kalau saat-saat sekarang sudah hampir nggak ada ya, kecuali mungkin awal-awal penerapan itu memang masih ada. Mungkin ada miskomunikasi mungkin di fasilitas kesehatan atau misinformasi yang tidak sampai kepada petugas kesehatan sehingga nanti ada kesalahpahaman antara peserta dengan vaskesnya. Tapi untuk saat ini sudah hampir tidak ada untuk penolakan karena sudah ada komitmen juga dari fasilitas kesehatan untuk tidak menolak peserta yang datang berobat menggunakan NIK-nya. Oke, berarti sejauh ini memang
sudah hampir tidak ada ya Hampir kasus tidak yang ada seperti kasus itu. yang Oke. seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan universal health coverage ini atau pengobatan gratis itu, yang dimana sering diberitakan bahwa Kabupaten Lombok Timur sendiri menjadi salah satu wilayah naungan BPJS Kesehatan yang sudah mendapatkan gelar UHC 99% ya. Betul Pak ya? Betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Pak mengenai UHC ini? Baik, ya, kalau untuk konsep UHC ini adalah di mana penduduk Lombok Timur tadi khususnya ya, itu sudah terdaftar dalam program JKN adalah sampai dengan 99%. Itu artinya tinggal 1% aja nih yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Dan itu pun sesuai dengan segmen pesertanya juga masing-masing. Ada yang penerima bantuan iuran, kemudian ada pekerja penerima upah, PNS, TNI, Polri, dan lain-lain. Kemudian ada juga peserta mandiri yang membayar iuran masing-masing setiap bulan, dan juga ada peserta penerima bukan penerima upah yang dijamin oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah Lombok Timur juga sangat berperan untuk mencapai universal health coverage ini. Walaupun dari sisi lain ada juga kendala terkait dengan keaktifannya. Jadi dari 99% yang sudah terdaftar ini, yang aktif itu kalau di Lombok Timur masih sekitar 76%. Sehingga masih banyak juga yang non aktif, walaupun sudah terdaftar tapi belum bisa mendapatkan pelayanan kalau kondisinya non aktif seperti itu ya. Kendalanya antara lain ya ada yang dinonaktifkan oleh dari Kementerian Sosial melalui SK Kemensos yang keluar dari jaminan penerima bantuan iuran tadi untuk peserta tidak mampu. Ada juga peserta mandiri yang menunggak seperti itu. Nah, untuk menunggak ini sebenarnya kita juga banyak hal yang kita lakukan untuk mempermudah peserta untuk membayar tunggakan ataupun memperbanyak kanal-kanal pembayaran untuk melunasi tunggakan dari peserta tersebut. Salah satunya adalah saat ini yang sedang kita gencarkan adalah kita punya program mencicil yang namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh peserta mandiri yang menunggak untuk membayar iurannya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Seperti itu, jadi tidak langsung plek, misalnya satu keluarga tunggakannya misalnya 8 juta, contoh. Itu kalau secara sistem perbankan itu tidak bisa dipisah. Harus 8 juta cash itu baru bisa aktif kembali. Nah, dengan adanya program rehab ini diharapkan masyarakat bisa mencicil iurannya sesuai dengan kemampuan. Nanti bisa diatur sendiri oleh pesertanya, misalnya mau mencicil berapa lama, misalnya 10 bulan dengan nominal tunggakan sekian setiap bulannya, itu bisa disesuaikan sendiri oleh pesertanya. Salah satunya nanti bisa mendaftar rehab itu melalui aplikasi mobile JKN. Nah, ini ada salah satu inovasi juga dari BPJS Kesehatan yang sangat memudahkan peserta, sehingga mungkin sekitar 80% pelayanan BPJS Kesehatan itu ada di aplikasi mobile JKN ini. Nah, salah satu fitur yang saat ini sedang kita gaungkan juga ke masyarakat itu adalah fitur rehab ini. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang menunggaknya, apalagi tunggakannya yang cukup banyak. Nah, kemudian untuk pembayarannya itu apakah hanya melalui perbankan saja atau memang ada mitra kerjasama yang lain? Kalau untuk pembayaran tunggakan atau iuran secara umum, mulai dari perbankan, bank nasional, kemudian BUMN, BUMD, bank-bank daerah, kemudian kanal-kanal pendaftaran pembayaran lainnya seperti di Allshop, Tokopedia, misalnya Shopee, Dana, itu semua sudah bisa digunakan untuk melakukan pembayaran iuran. Berarti nggak cuma melalui perbankan aja ya, tapi juga bisa lewat beberapa yang tadi sudah disebutkan mitranya untuk membayarkan iuran setiap untuk bulan BPJS Kesehatan ini sendiri. Nah, tadi kan UHC ini dia 99% ya. Nah, kemudian apakah ada rencana nih menuju ke 100% ini Pak ya? Atau mungkin ada kendala nih di 1%-nya itu gitu? Ya, tentu itu yang diharapkan sebenarnya untuk memastikan seluruh penduduk aman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tentu 100% menjadi target, baik itu dari BPJS Kesehatan maupun pemerintah daerah sendiri. Nah, yang menjadi kendala memang saat ini tentu ketersediaan biaya dari Pemda. Kita tahu tidak semua pemerintah daerah punya biaya yang cukup untuk
untuk membiayai penduduknya. Nah, maka dari itu selain kita menyisir sisa-sisa masyarakat yang belum terdaftar, kita juga memastikan masuk dalam segmen yang sesuai. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya ada penduduk yang tidak mampu justru malah mendaftar sebagai mandiri seperti itu. Nanti kan ujung-ujungnya akan menjadi peserta yang menunggak. Betul. Begitu juga misalnya ada yang sebelumnya mendapatkan bantuan iuran peserta yang gratis dari pemerintah pusat, kemudian sudah jadi PNS misalnya atau bekerja di sebuah perusahaan, itu juga harus dialihkan menjadi sesuai dengan segmennya. Itu juga yang kita upayakan, selain juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah saat ini sangat baik koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah. Kita tetap membangun komunikasi yang baik. Setiap ada perubahan data kepesertaan, misalnya Pemda mendaftarkan pesertanya, kemudian dia mengusulkan juga untuk mengganti pesertanya yang sudah berubah kemampuan ekonominya, itu juga sudah tetap berjalan dengan baik. Kendala lain juga ternyata masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP atau belum memiliki NIK. Nah, itu juga salah satu kendala yang dimana kita juga bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana caranya untuk memastikan bahwa minimal penduduknya ini punya NIK dulu nih. Biar supaya nanti ke depannya untuk mendaftarkan dalam program JKN ini kita lebih mudah seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk UHC ini sendiri sebenarnya bukan berobat gratis ya, melainkan iuran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Jadi sehingga masyarakat juga bisa mendapat pelayanan kesehatan ya. Betul. Luar biasa. Jadi ini adalah bentuk kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dan juga pemerintah daerah setempat ya. Jadi semoga nantinya bisa menuju ke 100% ya. Amin. Sehingga seluruh masyarakat di sekitar pun bisa mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan ini sendiri dari pemerintah daerah setempat. Oke Pak, kita kembali sedikit soal pelayanan BPJS Kesehatan ya. Apakah benar jika ada orang yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan ini kurang diperhatikan oleh tenaga kesehatan ataupun pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas? Nah, menurut Bapak bagaimana menanggapi isu miring ini? Sebenarnya mungkin itu isu-isu yang dulu jauh ya. Pada saat awal-awal transformasi dari PT Askes ke BPJS Kesehatan, mungkin isu itu memang ada. Artinya di sini juga pemahaman dari fasilitas kesehatan juga mungkin belum sebaik sekarang, sehingga nanti ada pemikiran bahwa melayani peserta BPJS itu tidak mendapatkan keuntungan gitu, pemikirannya mungkin seperti itu dulu. Tapi saat ini kan sebenarnya itu tidak ada lagi. Di salah satu poin di janji layanan tadi juga itu adalah melayani peserta itu tanpa membedakan, tanpa diskriminasi, seperti itu. Jadi tidak ada lagi isu misalnya pasien umum lebih diutamakan daripada pasien BPJS, itu tidak ada lagi sekarang. Kalaupun misalnya masih ada terjadi di lapangan, itu sebenarnya bisa dilaporkan. Kita juga punya banyak kanal pengaduan yang bisa diakses oleh peserta. Dihubungi di rumah sakit sendiri ada petugas PIPP namanya. Itu juga kita sudah tempelkan, ada posternya sekaligus dengan kontak personnya yang dipasang di setiap rumah sakit untuk bisa dihubungi apabila ada kendala pelayanan. Pengaduan juga bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN, di call center kami di 165 itu juga bisa dilakukan pengaduan. Dan harapannya pun setiap peserta nanti atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan di fasilitas kesehatan ataupun di kantor BPJS Kesehatan terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, silakan dilaporkan. Nah, itu juga menjadi bahan evaluasi kami nanti ke depan, baik di BPJS Kesehatan maupun evaluasi kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan itu sendiri, itu bisa kita sampaikan. Jadi harapannya tidak hanya diceritakan atau dicurhatin di medsos saja nih. Biasanya tuh banyak tuh lebih banyak pengennya curhat di Facebook. Betul. Gitu. Dari Facebook tuh yang komen nanti malah tambah jauh dari solusi gitu. Yang ada hanya malah manas-manasin segala macam sehingga tidak dapat diselesaikan. Nah, dengan melaporkan BPJS Kesehatan, kita punya SLA tindak lanjutnya. Dalam hitungan jam malah itu sudah harus kita respon semua pengaduan yang
ada dengan minimal maksimal selesai dalam 3 hari itu sudah menjadi SLA kita, dan kalau misalnya itu tidak selesai itu akan menjadi penilaian yang kurang di internal BPJS Kesehatan sendiri. Oke, tapi kalau menurut Bapak melihat fenomena ini yang dimana masyarakat ternyata lebih sering nih berkeluh kesah, memberikan laporan itu melalui sosial media gitu. Mungkin karena sering terjadi ketika memang sudah sesuai prosedur melakukan laporan kepada yang sudah ditujukan gitu, biasanya mereka mendapatkan respon mungkin yang kurang memuaskan, kemudian tidak mendapatkan solusi dari permasalahan, sehingga membuat masyarakat tuh lebih memilih untuk memberikan komentar, Keluh kesahnya. memberikan keluh kesahnya itu melalui sosial media. Berarti saat ini juga sudah diinfokan tadi ya bahwa ketika sudah ada laporan itu akan diproses paling lama 3 hari berarti Pak ya. Tuh, jadi Smartone Insight lain kali kalau misalnya mengalami kesulitan ya, mengalami keluh kesah gitu ya, bisa langsung dilaporkan ke PPIP tadi ya? PIPP. Oke, PIP. Petugas Penanganan Informasi dan Penanganan Pengaduan. Oke, PIP. Kemudian teman-teman juga nih ya, kalau bisa jangan sampai malah ketika ada keluh kesah di sosial medianya itu malah makin dipanas-panasin, bukannya dapat solusi malah nanti makin menjadi-jadi ya permasalahannya. Seperti itu Smartone Insight. Oke Bapak, tadi kita sudah membahas terkait dengan pelayanan penggunaan BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, di Lombok Timur dan Lombok Tengah ini ada 2 wilayah dengan penduduk paling banyak di Nusa Tenggara Barat. Betul. Ya. Dan ada beragam segmen masyarakat di wilayah layanan BPJS Kesehatan Selong ini yang dimana pastinya ada tantangan-tantangan nih Pak. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih tantangan yang ditemui oleh BPJS Kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan di 2 kabupaten ini? Baik, kalau untuk tantangannya kita tahu sendiri, memang di wilayah Nusa Tenggara Barat ini 2 kabupaten dengan penduduk terbanyak ada di wilayah Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Itu tantangan kita sudah pasti yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan program JKN ini, karena segitu banyak masyarakat dengan karakter yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda, itu memberikan pemahaman itu akan sangat menantang dengan background budaya juga mungkin yang berbeda-beda, dan juga tingkat pemahaman informasi juga berbeda-beda, itu yang menjadi sangat menantang untuk saat ini. Sehingga kami juga setiap bulan kami rutin melakukan sosialisasi, turun ke desa-desa, ke instansi-instansi, ke badan-badan usaha, perusahaan-perusahaan, itu kita tetap melakukan sosialisasi. Selain juga kita memaksimalkan dengan adanya media, termasuk juga dengan Insight Lombok ini, kita juga mengoptimalkan supaya banyak informasinya nanti mudah-mudahan dapat diserap oleh masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman. Kemudian yang berikutnya juga tentu terkait dengan peserta menunggak. Nah, ini dia. Ini yang juga cukup berat karena alasan peserta tidak membayar iuran itu juga cukup variatif, mulai dari memang kemampuan ekonominya sampai juga dengan kadang terkait dengan kepuasan mereka untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, itu yang ingin kami tekankan juga, Bapak Ibu yang menunggak misalnya ini, kalau misalnya kendala dulu pernah mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mungkin dimintakan iur biaya, mungkin atau dicuekin, itu kalau bisa dilaporkan, gitu ya. Dilaporkan supaya itu tadi kita bisa melakukan evaluasi ini dengan Vaskes-Vaskes, dan tidak sedikit juga yang Vaskes yang akhirnya kita putus kerjasamanya kalau memang terus melakukan atau dengan sengaja melakukan pelayanan-pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ada minta iur biaya lah mungkin, atau misalnya suruh beli obat lah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan. Pelayanan yang diskriminatif tadi, misalnya yang kalau dengan pasien umum dia lebih ramah, lebih cepat dan segala macam. Nah, itu sebenarnya sudah tidak ada isu lagi. Terkait dengan janji pelayanan tadi, itu ditandatangani langsung oleh pimpinan fasilitas kesehatannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada oknum, misalnya oknum di Vaskes yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, mohon dilaporkan. Kadang juga memang miskomunikasi, tapi dengan dilaporkan hal tersebut kita bisa nanti bantu koordinasi dengan Vaskesnya. Nanti kami yang akan menghubungi Vaskesnya nih. Ada kejadian ini loh. Oh iya, mungkin tadi ada kendala seperti apa, seperti ini, seperti itu misalnya. Silakan arahkan kembali pesertanya untuk mendapatkan
pelayanan sesuai atau misalnya untuk mengambil obat dan segala macam. Nah, itu yang diharapkan. Oke, jadi kita sudah mendengar ya Semeton Insight terkait dengan komitmen BPJS Kesehatan untuk pelayanan yang paling paripurna gitu ya Pak ya. Dan supaya konkret juga bisa diinfokan nih Pak mungkin ke Semeton Insight ataupun ke masyarakat jam operasional BPJS dan alamat kantornya untuk yang di Selong. Jadi supaya peserta BPJS pun ya itu baik yang UHC umum baik yang UHC maupun yang mandiri ini bisa berkeluh kesah ya seandainya selama mereka menjadi peserta BPJS ini ada hal-hal mungkin yang kurang mengenakan seperti itu. Baik, kalau untuk alamatnya sendiri, kalau di BPJS Kesehatan kantor cabang Selong ini di Selong ya, di Jalan Profesor M. Yamin nomor 43 di Selong. Nah itu satu deretan dengan kantor pemerintah daerah, itu satu jalur. Tapi kami sendiri sebenarnya sudah menyiapkan banyak kanal layanan. Tadi ya mungkin atau perlu saya jelaskan juga sekalian. Boleh, silakan. Baik, ya banyak kanal layanan yang bisa diakses oleh peserta tanpa perlu ke kantor, gitu. Baik dari pendaftaran ataupun pengaduan tadi, ataupun misalnya perubahan data, itu banyak sekali kita siapkan kanal-kanal layanan. Nah, secara garis besar kanal layanan kami ada 2. Yang pertama adalah kanal layanan dengan tatap muka. Di kanal layanan tatap muka ini yang pertama sudah pasti kantor cabang kita. Kemudian ada BPJS keliling, kami punya BPJS keliling, ada mobil untuk dapat melakukan pelayanan. Nah ini silakan juga dimanfaatkan oleh masyarakat di desa misalnya atau di instansi, silakan dihubungi, kami bisa mendatangi dengan mobil dan melakukan pelayanan di tempat. Kemudian kita juga ada mall pelayanan publik. Alhamdulillah di Lombok Timur dan juga Lombok Tengah sudah ada mall pelayanan publik masing-masing dan sudah aktif pelayanan BPJS Kesehatan ada di sana. Kemudian juga ada petugas PIPP tadi. Nah, petugas PIPP ini tidak hanya poster yang dipasang di rumah sakit, tapi mereka juga melakukan kunjungan nih ke peserta-peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, di situ juga kita gali apakah misalnya ada pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, iur biaya atau pembelian obat dan lain-lain, itu juga kita gali. Selain juga misalnya ada pengaduan yang masuk melalui kanal lain misalnya dan perlu dikunjungi, maka nanti petugas BPJS PIPP ini yang akan melakukan kunjungan ke rumah sakit. Nah, kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan kanal layanan non tatap muka. Yang pertama, aplikasi mobile JKN tadi. Nah, ini yang sangat kami harapkan untuk seluruh peserta untuk mendownload aplikasi mobile JKN ini karena seperti tadi hampir 80% pelayanan itu dapat dilakukan di aplikasi mobile JKN. Fiturnya antara lain, yang pertama ada informasi peserta. Itu peserta bisa mengecek keaktifan pesertanya di situ. Kemudian juga anggota keluarga yang terdaftar itu bisa dicek di situ. Kemudian yang kedua ada fitur informasi pembayaran khusus untuk peserta mandiri, itu dia bisa mengecek sendiri tunggakannya berapa, kemudian riwayat pembayaran sebelumnya berapa, misalnya itu. Bisa dicek di situ. Kemudian yang berikutnya juga ada tadi ya fitur rehab untuk rencana iuran bertahap atau mencicil, itu bisa dimanfaatkan. Ada juga informasi Vaskes, itu bisa kita lihat. Nah misalnya kita lagi keluar daerah nih mau berobat, Vaskes mana yang terdekat ya, itu bisa diakses di fitur info lokasi Vaskes, mulai dari puskesmas sampai apotek, optik, kantor BPJS Kesehatan, rumah sakit, itu semuanya bisa. Dan itu terkonek langsung dengan Google Maps sehingga nanti bisa langsung diarahkan. Kemudian juga ada fitur antrian online. Nah ini juga yang sedang kami gencarkan saat ini. Jadi untuk berobat ke fasilitas kesehatan tidak perlu lagi kita mengantri lama-lama. Nomor antrian bisa diambil melalui aplikasi mobile JKN sekarang. Sehingga nanti bisa kita tentukan nih. Kalau dulu mungkin kita ke Vaskes itu siapa cepat dia dapat, gitu ya. Jadi kadang selesai sholat subuh langsung tuh antri subuh-subuh masih ngantuk. Nah sekarang melalui aplikasi mobile JKN kita bisa mengambil nomor antrian, kita bisa melihat nomor berapa yang sudah dilayani, dengan kita bisa menentukan sendiri nanti kira-kira berapa menit antara jarak rumah dengan Vaskes sehingga nanti tidak menunggu lama-lama. Itu untuk fitur antrian online. Begitu juga kalau misalnya dirujuk, misalnya dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Nah, antrian online ini akan tetap berlanjut sampai ke rumah sakit. Itu sehingga nanti di rumah sakit juga sama, tidak perlu menunggu lama-lama karena kita bisa mengecek
nomor berapa yang sudah dilayani dan juga jarak antara rumah dengan vaskesnya. Tapi kalau misalnya yang rujukan dari puskesmas ke rumah sakit itu, apakah nanti kita harus mendaftar online lagi untuk mendapatkan antrian atau nanti akan otomatis mendapatkan antriannya langsung? Otomatis sudah mendapat antrian. Oke, Ya, nanti berarti kita nggak perlu daftar lagi gitu ya? hanya melapor saja. Hanya melapor Iya. saja. Nanti Anda melapor, saya sudah registrasi atau mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, ditunjukin ke petugas vaskesnya, petugas administrasinya, nanti biasanya langsung diarahkan ke polinya Oke. sesuai dengan rujukan. Nah, di rujukan itu sudah ada juga nih detail ke poli mana yang melayani. Nah, itu juga salah satu yang saat ini sedang kita gencarkan supaya mengurangi lah itu antrian-antrian yang dulu isunya mengular panjang kiri kanan ngantri sampai subuh di fasilitas kesehatan. Nah, itu juga mudah-mudahan bisa mengurangi dari fitur ini. Oke, jadi lebih mengefisiensikan waktu juga Pak ya. Nah tadi kalau misalnya petugas PIPP ini, apakah dia memang melakukan pengecekan kepada vaskes-vaskes itu secara rutin atau hanya pada saat masyarakat menyampaikan keluh kesahnya aja tuh Pak? Mereka melakukan kunjungan secara rutin. Oke. Jadi mereka sudah punya jadwal setiap hari di jam berapa itu selalu ada kunjungan. Selain juga misalnya kalau ada pengaduan yang dikategorikan misalnya pengaduan berat ya, yang Iya. peserta mungkin tidak bisa berkunjung ke kantor, hanya via online tadi, itu bisa kita kunjungi. Dan mereka nanti akan siap untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian fitur lain juga ada screening kesehatan. Jadi peserta bisa mengisi beberapa pertanyaan terkait dengan pola hidup mereka, pola kebiasaan setiap hari, sehingga nanti di akhirnya ada kesimpulan bahwa misalnya kita terindikasi mungkin dengan pola hidup saat ini akan terkena diabetes misalnya, akan terkena hipertensi misalnya atau jantung. Nah itu juga ada fiturnya. Itu cukup lewat mobile JKN Cukup itu lewat saja? mobile JKN. Oke. Jadi itu namanya screening. Screening kesehatan mandiri. Jadi kita bisa tahu nih misalnya yang biasa ngerokok, kurang olahraga, kurang konsumsi makanan sehat, misalnya dengan pola yang seperti itu nanti ada kesimpulan di akhir tuh. Sehingga nanti ada solusinya. Misalnya perbanyak olahraga, perbanyak konsumsi makanan sehat misalnya. Berarti itu menunjukkan bahwa kemungkinan atau dampak buruk yang sekiranya akan terjadi, jadi sebelum kejadian bisa dihindari seperti itu Pak ya. Berarti banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu peserta BPJS Kesehatan ini melalui aplikasi mobile JKN itu sendiri ya Pak ya. Oke, kemudian Pak kita tahu ya bahwa BPJS saat ini sedang mengangkat jargon transformasi mutu layanan ya, yang dimana peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan termasuk melalui digitalisasi ini Pak. Nah kemudian apa sih semangat dari transformasi mutu layanan ini sendiri? Baik, ya kalau kita tahu saat ini di semua industri ya di seluruh dunia bahwa otomasi atau digitalisasi ini menjadi kunci utama. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan industri juga, maka tentu kita akan ketinggalan juga. Nah di BPJS Kesehatan sendiri banyak juga selain aplikasi mobile JKN tadi, kita juga menyediakan layanan administrasi melalui WhatsApp, Pandawa namanya, nomornya di 081 18 165 165. Nah di layanan Pandawa ini kita bisa melakukan pendaftaran, kemudian perubahan data, mengecek keaktifan, mengecek pembayaran, itu bisa dilakukan di Pandawa. Itu juga yang dilakukan di era transformasi mutu layanan ini. Selain juga tadi kalau transformasi mutu layanan ini sebenarnya kita lebih banyak memfokuskan kepada pelayanan di fasilitas kesehatan yang memang tidak bisa dipungkiri untuk saat ini memang 10 pengaduan terbesar itu memang sebagian besar terjadi di fasilitas kesehatan. Itu yang menjadi pengaduan peserta, sehingga transformasi mutu layanan ini kita gaungkan. Dan juga di fasilitas kesehatan ada tadi selain perjanjian kerjasama yang mengikat kita antara BPJS Kesehatan dengan Vaskes, juga di situ ada janji layanan tadi. Janji layanan ini sudah dipasang juga di setiap Vaskes tuh, setiap fasilitas kesehatan. Nah, sehingga nanti peserta masuk di area-area pendaftaran itu sudah bisa melihat janji layanan yang komitmenkan oleh Vaskes maupun BPJS Kesehatan. Sehingga nanti kalau misalnya ada tidak sesuai dengan itu, silakan dilaporkan nih. Itu sebagai bentuk evaluasi juga tadi. Kalau tidak seperti itu nanti kita mungkin mikirnya pelayanan di Vaskes ini baik-baik saja nih. Nggak ada pengaduan nih.
Makanya kita tetap di transformasi mutu layanan ini, selain digitalisasi tadi, antrian online dan lain-lain, kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang mudah untuk peserta, kemudian yang cepat dan juga setara, nggak ada diskriminasi. Oke. Jadi diperlakukan sama semua ya, Betul. mau yang umum ataupun yang BPJS juga ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menjadi peserta program JKN ini sendiri, bagaimana alur yang tepat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? Baik. Kalau untuk alur pelayanan, kita ada namanya sistem rujukan berjenjang gitu ya. Jadi peserta ketika sakit, pertama yang dikunjungi adalah atau dilakukan pengobatan adalah di Vaskes terdaftar peserta. Jadi peserta ini punya fasilitas kesehatan terdaftar gitu, yang dipilih sendiri pada saat pendaftaran. Nah, ketika sakit, maka itulah yang pertama dikunjungi, misalnya puskesmas. Nah, ketika di puskesmas nanti ini tidak bisa memberikan layanan atau butuh pelayanan lebih spesialis, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit pun ada kelasnya juga, dari tipe D sampai A. Nah, ketika nanti dirujuk ke rumah sakit tipe C misalnya, kemudian tipe C ini tidak bisa melakukan pelayanan atau kurang spesialisnya atau alat medisnya yang kurang, maka akan dirujuk lagi ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya, baik di wilayah NTB sendiri ataupun nanti misalnya butuh pelayanan keluar daerah, ke Bali misalnya atau langsung ke Jakarta, itu adalah sistem rujukan berjenjang. Nah, di luar itu, dalam kondisi emergensi, itu tidak berlaku lagi sistem rujukan berjenjang. Jadi dalam keadaan kondisi emergensi ini, peserta bisa berobat kemana saja sesuai dengan daerah peserta tersebut. Misalnya yang terdekat ada rumah sakit A misalnya, rumah sakit itulah yang bisa langsung menangani tanpa harus ke Vaskes terdaftar pertama tadi. Itu dalam kondisi darurat. Kalau misalnya saya misalnya sedang tugas dinas keluar daerah, misalnya ke Bali lah anggap, kemudian di sana saya sakit dengan kondisi darurat misalnya, itu bisa langsung berobat di Vaskes terdekat tanpa harus melalui rujukan berjenjang tadi, seperti itu. Kemudian untuk kelengkapan administratif nih Pak, administrasinya biasanya berbeda ya. Kadang kalau dari pengalaman saya waktu itu pernah menggunakan BPJS, memang untuk mengurusnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mereka yang menggunakan umum gitu ya. Nah, apakah sekarang itu tetap bahasanya seribet itu atau memang berbeda kebutuhan administrasinya atau seperti apa? Jadi kalau rujukan ini kan sebenarnya bukan hanya persyaratan administrasi ya. Iya. Jadi rujukan ini isinya tuh adalah selain diagnosa dan juga misalnya tindakan-tindakan yang sudah pernah dilakukan dan tindakan apa yang dibutuhkan atau poli rujukan apa yang menjadi tujuan seperti itu. Nah, untuk saat ini sebenarnya tidak perlu lagi ada yang diurus-urus selama memang sudah sesuai dengan kondisinya. Kondisinya dia butuh pelayanan misalnya spesialis jantung dengan subspesialis syaraf misalnya. Nah, itu kalau sudah ada Vaskes yang bisa menangani itu, maka otomatis di sistem rujukan akan membaca Vaskes tersebut sekarang. Jadi nggak perlu banyak-banyak cetak-cetak lagi fotokopi atau ini lagi itu enggak. Secara sistem juga itu akan sudah terbaca dan bisa dicek sendiri nanti di aplikasi mobile JKN tadi. Oke, ya karena sebelumnya untuk yang menggunakan BPJS itu biasanya harus bolak-balik dulu puskesmas, rumah sakit, puskesmas lagi baru ke rumah sakit lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang jauh lebih mudah ya, tidak seribet sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya Pak, barangkali ada masyarakat yang masih kebingungan bagaimana cara menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah maupun yang mandiri. Baik, kalau untuk menjadi peserta tentu sesuai segmen ya. Kalau misalnya masyarakat yang tidak mampu itu saat ini ditanggung oleh Kementerian Sosial Pusat dan pendataannya itu melalui operator desa di masing-masing desanya. Kemudian nanti masing-masing desa mengusulkan ke dinas setempat, kemudian diusulkan lagi sampai dengan Kementerian Pusat. Setelah dikeluarkan SK, maka baru peserta tersebut sah menjadi peserta. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk pendaftaran yang tidak mampu itu tidak bisa melalui BPJS Kesehatan langsung. Harus melalui kementerian. Kemudian untuk peserta mandiri sendiri, nah ini yang bisa langsung daftar melalui kanal-kanal tadi selain ke kantor BPJS Kesehatan ya. Di Mobile JKN bisa, di Pandawa bisa, kemudian di website juga bisa, di call center 165 itu juga bisa dilakukan pendaftaran untuk mandiri. Dengan iuran yang kita sediakan itu ada 3 kelas. Dan iuran ini diharapkan didaftarkan sesuai dengan kemampuan ekonominya.
Kalau untuk kelas 1 tuh sekarang 150.000 per orang per bulan. Kemudian yang kelas 2 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 itu sebenarnya 42.000 per orang per bulan. Tapi di sini ada lagi subsidi dari pemerintah. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu memberikan subsidi di kelas 3 sehingga peserta hanya perlu membayar 35.000 per bulannya. Kalau untuk peserta pekerja penerima upah tentu itu didaftarkan oleh masing-masing satuan kerjanya atau perusahaannya yang mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Oke, kemudian apa sih membuktikan bahwa seseorang itu sudah terdaftar JKN, KIS, kemudian mereka yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program UHC itu sendiri? Kalau untuk apa tadi? Bukti. Bukti ya. Iya. Kalau untuk bukti secara fisik sebenarnya sekarang sudah nggak ada lagi ya, karena kita sudah tidak melakukan pencetakan KIS. Tapi pada saat pendataan tentu masyarakat sadar, gitu. Kemudian itu juga bisa dilakukan pengecekan NIK-nya sendiri di salah satunya tadi melalui Pandawa ya. Nah, Pandawa ini kita bisa cek status kepesertaan, nanti kita akan kirimkan NIK, akan dibalas status NIK tersebut aktif. Itu berarti itu sudah terdaftar dalam program JKN. Nah, itu juga bisa diakses melalui desa, melalui Vaskes, dan kalau misalnya punya Android atau smartphone itu bisa dicek sendiri tuh. Selain WA dan juga aplikasi mobile JKN ya. Saat ini seperti itu sih. Oke. Kemudian saya ingin bertanya, apakah mereka, masyarakat ini, peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah itu ada jangka waktunya tertentu atau misalnya setiap 2 tahun sekali kah atau bagaimana? Ya, kalau yang ditanggung pemerintah, tentu pemerintah juga melakukan verifikasi dan validasi. Dan secara berkala, ada yang setiap bulan, ada yang setiap 3 bulan, karena memang kalau berbicara data tentu dinamis ya. Betul. Misalnya dalam di hari ini saja misalnya beda sekian detik aja itu data bisa berubah. Gitu. Ada yang meninggal, ada yang baru melahirkan lah segala macam, ada yang berubah status ekonomi segala macam. Nah, sebenarnya tidak ada waktu pasti untuk kapan dijaminnya selama pemerintah masih membayarkan. Kalau untuk tanggungan pemerintah ya, selama peserta tersebut masih memenuhi kriteria tidak mampu, harusnya tetap dijamin. Oke. Seperti itu. Berarti tetap dipantau dalam 1 bulan, 3 betul, bulan jadi gitu ada ya? timnya itu dari pemerintah, itu ada timnya yang untuk memastikan bahwa mereka memang masih berhak dalam segmen peserta tersebut. Betul, karena dikhawatirkan juga takutnya nanti di mana program ini yang dibiayai oleh pemerintah ternyata tidak tepat sasaran. Betul, itu juga ya. Sangat disayangkan ya Pak ya. Termasuk yang meninggal. Nah, meninggal ini juga banyak yang tidak dilaporkan ya oleh keluarganya, sehingga pemerintah tetap terus membayarkan iurannya, padahal yang bersangkutan sudah meninggal. Sementara di sisi lain itu masih banyak juga warga lain yang sebenarnya membutuhkan juga dijamin dalam program JKN seperti itu. Oke, sekarang kan sering banget itu ya ada isu soal pelayanan kesehatan yang tadi sudah sempat saya singgung juga, yang dimana pengguna BPJS Kesehatan itu sering lama mengantri, kemudian pelayanannya kurang baik dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih peserta bisa menghubungi BPJS Kesehatan jika mendapat masalah seperti itu? Baik ya, kalau untuk masalah di fasilitas kesehatan antara lain tadi ya, ada kontak dan poster untuk petugas PPP, kemudian pengaduan juga bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN, menghubungi call center 165 juga bisa diakses sekarang. Nah, itu yang sekarang kita fokuskan untuk memperbanyak kanal sehingga peserta bisa mudah menghubungi kami ketika mendapatkan kendala di saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke. Itu aduannya apakah langsung diterima oleh BPJS Kesehatan di daerah setempat atau diproses dulu dari pusat kemudian diteruskan lagi ke daerah setempat? Kalau untuk secara teknisnya akan masuk ke pusat dulu. Oke. Tapi kita ada SLA tadi, Mbak. Ada SLA, kita ketika masuk di pusat, ketika pertanyaan misalnya secara umum itu akan langsung dijawab oleh kantor pusat. Tapi ketika itu membutuhkan penanganan lebih lanjut atau butuh dikunjungi misalnya, itu dalam waktu 3 jam itu sudah sampai ke masing-masing cabang. Oke. Itu jadi SLA-nya 3 jam kalau untuk pengaduan yang butuh kami kunjungi atau butuh pengecekan lebih lanjut misalnya, itu seperti itu. Oke, jadi langsung diproses ya Di hari yang sama. di hari yang sama. Nah, jadi buat Smart On Insight ya, sekali lagi kalau misalnya mengalami keluhan ya, mengalami pengalaman yang kurang enak dalam penggunaan BPJS Kesehatan, boleh nanti dilaporkan
kepada pihak BPJS Kesehatan ini. Nah, boleh Pak Rashid mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada Semeton Insight terkait BPJS Kesehatan ini. Baik, Silakan. untuk Semeton Insight mohon disampaikan juga ya bagi yang nonton nanti misalnya sudah paham, bisa disampaikan ke keluarganya masing-masing. Jadi program JKN ini adalah program yang dihadirkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya. Seperti itu. Kemudian ini juga salah satu yang kita banggakan di Indonesia karena menjadi program asuransi kesehatan terbesar di dunia. Jadi banyak negara yang datang ke kita, Mbak Salsa, untuk mempelajari nih gimana teknis pelaksanaan program JKN ini. Sehingga nanti mari kita sama-sama menjaga program ini sehingga ke depan terus bisa ada perbaikan baik dari sisi BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Kemudian jangan ragu untuk mendaftar, karena kalau misalnya ada pengaduan silakan langsung dilaporkan. Kita akan berusaha menyelesaikan secepat mungkin, sebaik mungkin, sehingga ujungnya nanti bisa meningkatkan kepuasan peserta dan juga bisa membantu banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Rashid. Ya, Terima sekali kasih, lagi Mas atas Ata. informasinya yang luar biasa terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi, Semeton Insight dan juga masyarakat jangan ragu lagi untuk menggunakan BPJS Kesehatan ya. Karena insya Allah untuk pelayanannya semuanya sama, mau BPJS ataupun umum. Betul. Dan kalau misalnya mengalami mungkin pengalaman yang kurang enak, boleh lapor langsung ke pihak BPJS Kesehatan. Jadi kurang-kurangi ngeluh-ngeluhnya di sosial media ya, bukan dapat solusi tapi justru wah makin panas, oh iya nih bener gitu. Justru nanti malah BPJS kesehatannya juga dan pihak-pihak terkait nggak tahu nih solusi apa yang harus diberikan karena tidak tahu masalahnya nih apa kayak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rashid atas waktu dan juga penjelasannya. Baik, Semeton Insight, tadi sudah kita mendapatkan banyak informasi dan semoga bermanfaat ya. Buat kamu yang nonton podcast ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan jangan lupa follow akun media sosial Insight Lombok di kanal media sosial kamu. Saya Salsabila pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.